Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar. Dan sekarang giliran untuk guru matematika SMP itu ya. Biasanya SMP dan SMA itu sama saja gitu ya. Pembahasan soal pretest PBG 2022 matematika ini soal-soal ini kita ambil prediksinya, diambil dari soal-soal sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dari soal-soal sebelumnya gitu ya. Apa saja yang ada pada soal-soal pretest PPG kira-kira di tahun 2022, kita lihat saja pembahasannya sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan sesi 2. Soalnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal belajar gitu aja ya. Apa saja yang sudah kita berikan atau kita sajikan, silahkan teman-teman diulang-ulang kembali dan temukan teknik-tekniknya dalam pengerjaan gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman itu mengerjakan soal-soal pretest matematika baik SMP maupun SMA itu bukan menjadi suatu masalah gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, soalnya begini teman-teman, jumlah dari dua buah bilangan bulat berurutan adalah lebih dari 9 dan kurang dari 25. Jumlah dari dua bilangan berurutan itu lebih dari 9 kurang dari 25. Bilangan bulat terkecil yang mungkin adalah titik-titik gitu ya. Oke. Kita tulis dulu ya. Misalkan A itu bilangan bulat pertama, kemudian B itu bilangan bulat yang kedua. Oke. A dan B itu berurutan, maka B kan bisa ditulis A ditambah 1. Kan benar kan? Kan berurutan. B-nya misalkan yang lebih besar gitu ya. Oke, berarti kan kira-kira itu yang paling kecil kan 9, yang paling besar itu kira-kira kurang dari 25, yang paling kecil itu lebih dari 9 itu ya. Jadi A tambah B kan dijumlah ya, jumlah ya. A ditambah B itu antara 9 sampai 25. Oke. Kemudian B-nya kita ubah jadi A tambah 1. Kan B-nya tadi kan tambah 1 kan urutan kan itu. Berarti A tambah 1 itu kurang dari 25 lebih dari 9. Jadi 2A tambah 1 itu kurang dari 25 lebih dari 9. Kemudian kita kurangkan masing karena itu plus 1 supaya hilang, maka kita dikurangi 1 semua ya. Jadi 9 dikurangi 1, 2A tambah 1 kurangi 1 kan tinggal 2A, 25 kurangi 1 24. Nah, setelah ini dari tiga tempat ini ya. 8, 2A dan 24 itu masing-masing kita bisa sederhanakan, kita bagi menjadi bagi 2. Jadi ini 4 kurang dari A kurang dari 12. Jadi bilangan bulat terkecil yang mana? Jawaban yang tepat adalah itu lebih dari 4, bilangan bulatnya berarti 5 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 5 gitu. Berikutnya ada soal tentang pedagogi gitu ya. Data yang telah terkumpul sebelum diolah harus disaring atau diteliti terlebih dahulu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini merupakan hasil penilaian apa? Apakah pengolahan data, verifikasi data, pengumpulan data, atau pengelompokan data? Nah, untuk menjawab soal ini, jadi kita harus belajar tentang pengolahan hasil belajar ya, pengolahan hasil penilaian pembelajaran atau hasil evaluasi. Nah, bagaimana skemanya? Silakan teman-teman lihat pembahasannya sebagai berikut. Oke, saya jelaskan dulu tentang langkah-langkah dalam kegiatan penilaian. Kegiatan penilaian itu awalnya itu membuat kegiatan perencanaan. Ya. Ini merumuskan kriteria, menentukan bentuk penilaian, menentukan schedule. Nah, kemudian setelah itu baru mengumpulkan data. Nah, kegiatan pengumpulan data ini ya menentukan data apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan tugas penilaian. Ya. Kemudian memilih bentuk atau jenis alat penilaian, melaksanakan pengumpulan data. Ketiga baru verifikasi. Nah, kegiatan verifikasi itu adalah data yang telah terkumpul sebelum diolah harus disaring, diteliti. Mana yang baik, mana yang benar-benar dapat membantu tercapainya tujuan evaluasi, dan mana yang tidak baik. Ini kegiatan verifikasi data tujuannya seperti itu. Kemudian baru diolah. Nah, kegiatan pengolahan ini setelah data terkumpul diolah sehingga merupakan suatu informasi yang dapat berbicara kepada kita. Ya, memberikan apa namanya informasi yang tepat kepada kita. Teknik pengolahan data ada macam-macam bergantung sifat dan jenis datanya gitu ya. Bisa data kualitatif, bisa data kuantitatif. Yang setelah pengolahan data baru ditafsirkan. Jadi setiap pengolahan data dalam evaluasi bermaksud untuk memperoleh suatu penafsiran atau kesimpulan terakhir dari proses penilaian yang dijalankan.
Nah, prinsip yang perlu dipahami guru sebelum melaksanakan penilaian pembelajaran adalah bahwa penilaian pembelajaran ini merupakan bagian utuh dari keseluruhan proses pembelajaran yang mendidik, gitu ya. Jadi ada 5 step tadi, ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, baru diverifikasi, pengolahan data, kemudian baru penafsiran data. Dari sini kita bisa menjawab gitu ya. Data yang terkumpul sebelum diolah, jadi kegiatan sebelum pengolahan data itu harus disaring, diteliti dulu. Jadi masuknya di tahap verifikasi data. Oke, next berikutnya. Ini tentang persamaan eksponensial atau bilangan berbentuk pangkat ya. Bilangan persamaan bilangan bentuk pangkat gitu ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan 25 pangkat 2x dikurangi 4 dalam kurung 5 pangkat 2x tambah 1 dikurangi 125 sama dengan 0. Ini adalah titik-titik. Lihat tabel bilangan gandanya. Oke, teman-teman boleh mencoba dulu sebelum mengerjakan. Sebelum melihat pembahasan dari kita. Supaya nanti tahu, oh ternyata untuk soal ini saya sudah bisa. Atau oh soalnya ternyata saya belum bisa. Jadi nanti bisa jadi acuan untuk teman-teman belajarnya yang perlu untuk diperbaiki yang mana gitu ya. Oke, pembahasannya seperti ini. Untuk menjawab soal ini teman-teman tulis dulu soalnya seperti ini gitu ya. Kemudian kita ubah teman-teman. 25 itu kan bisa kita ganti 5 pangkat 2 gitu ya. Kemudian 5 pangkat 2x ditambah 1 boleh diganti 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 1 kan gitu. Aturannya kan seperti itu. Ya. Jadi 5 pangkat 2x dipangkatkan 2 kan boleh ya. Atau 5 pangkat 2 dipangkatkan 2x kan juga boleh. Kan dibolak-balik boleh kan ya. Kemudian 5 pangkat 2x ditambah 1 bisa diganti dengan 5 pangkat 2x dikali 5. 5 pangkat 1 gitu ya. Sama dengan dikurangi 125 sama dengan 0. Oke, kita misalkan dulu ya 5 pangkat ini kan bisa gini ya. 4 kali 5 kan 20 ya. 4 kali 5 yang tengah itu 4 kali 5 20. Setelah ini kita permisalkan ya. Kita misalkan P itu 5 pangkat 2x. Gitu ya. Maka 5 pangkat 2x dipangkatkan 2 kan berarti P pangkat 2 dikurangi 20. 5 pangkat 2x-nya kita ganti P gitu. Jadi persamaannya jadi P kuadrat dikurangi 20P dikurangi 125 sama dengan 0. Kita akarkan, cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 125, ya kan? Hasil kalinya negatif 125 dan jumlahnya adalah negatif 20, gitu ya. Ini jawabannya yang satu min 25, yang satu plus 5, gitu ya. Min 25, yang satu plus 5. Itu kalau di total itu min 20, kalau dikalikan negatif 125. Oke ya, jadi P-nya bisa 25, P-nya bisa min 5 gitu ya. Oke. Kalau kita cari yang P sama dengan 5 pangkat 2x, P-nya tadi 25, maka 25 sama dengan 5 pangkat 2x. 25 bisa kita ganti dengan 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2x, maka x-nya ketemu 1 gitu ya. Nah, kalau min 5 itu tidak memenuhi gitu ya. Kalau P-nya adalah negatif 5, hasil pangkat itu selalu positif. Hasil pangkat selalu positif, jadi kalau P-nya negatif 5 tidak memenuhi. Tidak kita tulis ya. Jadi yang memenuhi hanya X sama dengan 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke, berikut ini yang merupakan contoh gejala-gejala siswa yang sedang mengalami kesulitan belajar. Yang A mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, selalu sedih. Yang B sering memperlihatkan sikap kurang dapat bergaul dengan teman-teman sejawat. Yang C menunjukkan sikap yang mudah tersinggung dengan permasalahan yang dihadapinya. Yang D sering memperlihatkan sikap murung pada situasi-situasi tertentu. Di situ siswa yang mengalami kesulitan belajar, teman-teman. Kesulitan belajar. Kalau misalkan opsinya yang B saja, sikap kurang dapat bergaul itu sebenarnya tidak terlalu gitu ya, tidak terlalu berhubungan langsung dengan kesulitan belajar. Yang C juga demikian ya. Yang D juga demikian. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Jadi siswa yang mengalami kesulitan belajar itu biasanya memang mudah tersinggung, murung karena apa itu namanya? Tidak bisa dan cenderung murung ya. Pemarah, kemudian bingung, itu ada unsur kesulitan di situ, kebingungan, cemberut, kurang gembira dan selalu sedih. Nah, ini contoh dari apa namanya gejala-gejala siswa yang memang mengalami kesulitan belajar. Jadi jawabannya paling tepat adalah opsi A.
Oke, berikutnya ini tentang aplikasi dari apa namanya luas, gitu ya, bangun datar intinya seperti itu. Soalnya seperti ini teman-teman, seorang pemilik rumah ingin mengganti lantai kamar tidurnya yang ukurannya 4 meter kali 6 meter dan dengan ubin yang ukurannya 20 cm kali 20 cm. Banyaknya ubin yang diperlukan agar dapat menutup seluruh lantai. Berarti nanti caranya adalah kita apa namanya itu kita cari luas dari kamarnya kemudian kita bagi dengan luas per ubinnya gitu ya. Oke. Luas kamarnya banyak nyubin kan luas kamar dibagi luas ubin. Kamarnya kan berbentuk persegi panjang jadi luasnya panjang kali lebar 4. Itu jadikan senti supaya nanti pas gitu ya kan membagi itu satuannya harus sama. Ya 4 meter kali 6 meter kalau kita ganti senti kan jadi 400 cm kali 600 cm. Yang bawah sudah cm tidak usah diganti 20 kali 20 karena bentuknya persegi. Oke, jadi 240.000 dibagi 400. Nah, 02-nya bisa kita coret jadi 2400 kita bagi 4 ketemunya 600. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Ini saya kira teman-teman guru matematika semuanya sudah bisa gitu ya. Next berikutnya. Ini tentang apa nih ukuran pemusatan data ya, terutama untuk rata-rata gabungan. Yang modelnya seperti ini. Ya bisa dianggap rata-rata, bisa juga ini dianggap apa namanya itu ya. Ya rata-rata gitu ya. Oke kita bacakan dulu soalnya. Pak Andi adalah guru matematika di kelas yang terdiri dari 20 siswa. Ingat siswanya adalah 20. Oke. Nilai rata-rata ulangan matematika kelas tersebut adalah A. Rata-ratanya A. Karena nilainya cukup kecil, maka Pak Andi menaikkan nilai setiap anaknya 20. Rata-rata siswa yang baru berapa? Oke, kita akan lihat gitu ya. Jadi pertama itu rata-ratanya itu A. Kita kasih simbol X1 atau X bar 1 itu artinya rata-rata sebelum dinaikkan ya. Itu A. Kita tahu bahwa mencari rata-rata itu kan di total nilainya kemudian dibagi jumlah datanya. Nah, misalkan orang pertama itu X1, orang kedua X2, orang ketiga X3 dan seterusnya kan jumlahnya 20 jadi X20 gitu. Dibagi banyaknya data 20. Oke. Itu awalnya gitu. Kemudian setelah digabung itu kan berarti X1-nya ditambah 20 masing-masing siswa kan berarti tambah 20 tambah 20 tambah 20 terus sampai X20 atau orang ke-20 itu nilainya 20 juga ditambah 20 juga dibagi 20 gitu ya. Nah, itu kalau kita pecah jadi seperti ini teman-teman. X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai X20 yang satunya 20-nya ada 20 jadi 20 kali 20. Nah, jadi kalau kita bagikan, jadi X1 sampai ditambah sampai X20, kita bagi 20, ya kan? 20 kali 20 bagi 20 kan tetap 20. Ya, jadi X1 tambah X2 sampai X20 dibagi 20 kan nilainya A. Jadi A tambah 20. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Itu. Next berikutnya ini tentang apa namanya? Sistem itu namanya sistem pertaksamaan linear ya. Dua variabel, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebenarnya gitu, tapi kita nanti akan mengerjakannya ya seperti sistem persamaan linear dua variabel karena memang biasanya begitu gitu ya. Oke, kita bacakan dulu soalnya. Seorang pedagang akan menjual ponsel jenis A, keuntungannya 500.000. Oke, ponsel jenis B keuntungannya 600.000. Setiap ponsel yang terjual, ya dari setiap ponsel yang terjual itu kalau ponsel A untungnya 500, kalau B 600. Oke. Harga beli ponsel A itu 1.500.000, kemudian ponsel B 2 juta. Modalnya 42 juta dan tas yang dimilikinya hanya cukup untuk 25 ponsel. Jadi membeli dua ponsel baik A dan B itu hanya 25 maksimal. Jadi kita bisa cari persamaannya ya, persamaannya 15A itu maksudnya itu 1.500.000 itu kalau kita
sederhanakan ya, 1.500.000 dan 2 juta itu kalau kita buang nolnya 5, berarti kan 15A, yang satu adalah 2 juta dibuang nolnya 5, itu jadi 20 gitu ya. 2 juta itu di nolnya dibuang 5 jadi 420 kan gitu ya. Oke, ini pertidaksamaannya seperti ini. Kemudian karena totalnya ponsel baik A dan B hanya 25, maka kita bisa tulis A tambah B itu kurang dari atau sama dengan 25. Atau mentoknya di angka 25 gitu ya. Nah, biasanya kita cari, kalau pakai grafik kan banyak yang gambarnya, tapi biasanya kita cari titik potongnya saja langsung gitu ya. Jadi 15A ditambah 20B sama dengan 420, itu kita tidak kalikan. Yang B kita samakan, dikalikan dengan 15. Ya, dikalikan dengan 15, jadi A tambah B sama dengan 25, itu kalau kita kalikan 15 semuanya, jadi 15A ditambah 15B sama dengan 25 kali 15, 375. Nah, ini kita kurangkan saja. 20B dikurangi 15B, kan 15-nya dikurangi 15A kan habis, tidak usah ditulis. 20B dikurangi 15B ketemu 5B, 420 dikurangi dengan 375, nilainya adalah 45. Jadi B-nya itu 9. Nah, dari B9 itu kita cari yang A. A tambah B kan 25. Kalau B-nya 9, maka A-nya adalah 25 dikurangi 9. Nilainya 16. Ya, titik potong ini biasanya yang menjadi kunci gitu ya, menjadi kunci yang di jawaban itu ya. Padahal ini sebenarnya harus pakai grafik, kemudian cari titik ekstrimnya kan panjang sekali ya. Tapi nanti teman-teman kalau carinya pakai titik ekstrim akan lama. Jadi anggap saja jawabannya ya pas di A sama dengan 16 dan B-nya 9. Kita masukkan saja langsung. Jadi 16 dikalikan keuntungan A tadi 500.000, keuntungan B 600.000. Jadi 16 kali 500.000 ditambah 9 kali 600.000 kan gitu ya. Sama dengan 13.400.000 atau 13,4 juta gitu ya. Jadi 13.400.000. Jawaban yang tepat berarti kan opsi A itu. Berikut ini adalah sumber belajar atau media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran memahami konsep kesebangunan. Kecuali, yang kecuali ya, berarti yang bukan. Oke. Jadi teman-teman nanti akan diminta untuk memilih sumber belajar atau media yang paling tepat disesuaikan dengan tujuan belajar, ya, tujuan pembelajaran. Contohnya adalah memahami konsep kesebangunan. Jadi mana saja yang bisa digunakan sebagai sumber atau media pembelajaran untuk konsep kesebangunan, mana yang bukan. Nah, ini pertanyaannya adalah yang kecuali, berarti yang bukan itu ya. Oke, kalau kita lihat opsi A. Dua buah dadu itu apa ya namanya? Dua buah dadu itu yang pertama itu sama. Jadi dua buah dadu itu ukurannya sama. Jadi itu bukan memahami konsep kesebangunan, tapi ini yang lebih cocok adalah kekongruenan. Juga biasanya dua buah dadu bermata 6, ada matanya. Ini hubungannya dengan peluang. Jadi konsepnya bisa kekongruenan, bisa peluang juga bisa dipakai, gitu ya. Bangun ruang juga bisa dipakai, gitu ya. Tapi itu ada mata 6 nih, berarti biasanya fokusnya ke peluang. Oke. Denah rumah itu jelas bisa untuk kesebangunan. Ya. Kesebangunan. Peta kota itu juga bisa dipakai untuk menjelaskan konsep kesebangunan. Maket atau miniatur bangunan itu juga bisa digunakan untuk menjelaskan konsep kesebangunan. Jadi yang tidak bisa, yang tidak pas atau tidak sesuai itu ya opsi A itu. Ya. Next, berikutnya. Seorang pegawai menerima gaji bulanan berdasarkan jumlah hari kerja per bulan. Setiap hari kerja, pegawai tersebut menerima gaji 125.000 setiap hari kerja gitu ya. Ditambah tunjangannya 750.000 tiap bulan. Jadi yang tunjangan itu diberikan tiap bulan, kemudian setiap hari kerjanya digaji 125.000. Oke, kemudian jika pegawai tersebut berupaya memperoleh uang paling sedikit 3.500.000,
maka jumlah hari minimal ia harus bekerja adalah titik-titik. Ini kalau ada kata-kata minimal harusnya ini adalah persamaan linear gitu ya. Oke, kita cari dulu ya. Jadi misalkan X itu hari kerja, maka kita bisa membuat modelnya adalah 125.000 X gitu ya. Ditambah dengan tunjangannya 750.000 itu harus lebih besar. Kan di situ ada kata-kata paling sedikit berarti lebih besar atau sama dengan ya, 3.500.000. Oke, kemudian kita pindahkan ruas 750.000-nya ke ruas kanan. Jadi 125.000 X itu lebih besar atau sama dengan 3.500 dikurangi 750.000, hasilnya adalah 2.750.000. Oke, gini. Berarti X-nya kita tinggal bagi. X-nya itu 2.750.000 dibagi 125.000 gitu ya. Hasilnya adalah 22. Jadi X itu harus lebih besar atau sama dengan 22 hari. Karena di situ lebih besar dari atau sama dengan 22 berarti kan 22, 23, 24, 25 dan seterusnya gitu ya. Maka yang paling kecil berapa? Yang paling kecil berarti yang 22. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Ini saya tidak perlu menuliskan himpunan penyelesaiannya, teman-teman sudah tahu ya. Yaitu X itu harus lebih besar atau sama dengan, berarti dua-duanya ikut ya. Dua-duanya ikut. Jadi jawabannya adalah 22 hari. Berikutnya, jika bilangan pertama dikalikan 2 dan ditambah 4 kali bilangan kedua, maka hasilnya adalah 40. Ya, jika bilangan pertama adalah 2 lebihnya dari bilangan kedua, maka bilangan kedua adalah titik-titik. Ini biasanya hubungannya dengan sistem persamaan linear gitu ya, bisa dipakai gitu ya. Oke, kita buat ciri dari sistem persamaan linear itu kita buat modelnya. Jadi untuk mengerjakan soal ini teman-teman harus bisa membuat model. Ini saya kira teman-teman guru matematika semuanya sudah bisa membuat model. Memang kita didesain untuk membuat model matematika supaya pembelajaran lebih mudah gitu ya. Oke. Bilangan pertama kita anggap saja untuk A, bilangan kedua B gitu ya. Jadi jika bilangan pertama dikalikan 2 berarti 2A. Ditambah 4 kali bilangan kedua berarti 4B. Hasilnya adalah 40 kan gitu. 2A tambah 4B 40 gitu ya. Kemudian jika bilangan pertama itu A, ya kan. 2 lebihnya berarti 2 plus ya. 2 plus B, jadi B plus 2 gitu ya. Jadi A itu B plus 2. Nah, ini bentuknya yang pertama 2A tambah 4B sama dengan 40, yang kedua adalah A sama dengan B plus 2. Ini kita akan selesaikan dengan metode eliminasi, boleh gitu ya. Jadi ini kita bisa ganti dengan A dikurangi B sama dengan 2. B-nya pindah ke ruas kiri. Plus jadi min gitu ya. Oke. Dari 1 dan 2, persamaan 1 dan 2, ini kita cari buat apa namanya itu metode eliminasi. Jadi yang bawah itu kita kalikan 2. Persamaan yang kedua atau persamaan yang bawah kita kalikan 2, jadi 2A dikurangi 2B sama dengan 4 gitu ya. Jadi kalau kita kurangkan seperti ini, dikurangkan, maka 4B dikurangi min 2B, 4B dikurangi min artinya di plus ya. Di 6B sama dengan 36, ini berarti ketemu 36 dibagi 6 kan ketemu 6 ya, B-nya ketemu 6. Kita sekarang cari A. Oh, ditanyakan bilangan kedua, maka B-nya sudah 6 ya, sudah. Itu aja ya, jadi jawabannya adalah B yang 6. Berikutnya, menggunakan media secara langsung dan melibatkan siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen merupakan prinsip belajar titik-titik. Balikan penguatan, perhatian motivasi, keaktifan atau keterlibatan langsung. Oke, kita akan kaji ini tentang penggunaan media secara langsung. Melibatkan siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen. Ini prinsip dalam belajar apa? Oke, kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dalam belajar gitu ya. Ini menurut Dimyati ini ya. Ini prinsip-prinsip belajar itu ada banyak. Silakan teman-teman simak. Kalau memang pengen catat ya catat aja gitu ya. Jadi kalau mencatat itu kan dapat 2 ilmu gitu ya. Pertama menyimak, kemudian yang kedua ikut mencatat itu mengerjakan, kemudian dibaca-baca lagi sehingga nanti hafal gitu ya.
Jadi pertama itu prinsip belajar itu adalah adanya perhatian dan motivasi. Jadi perhatian terhadap pembelajaran itu akan muncul atau timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Itulah nanti kalau sesuai dengan kebutuhannya, dekat dengan siswa, nanti akan jadi meaningful learning atau apa namanya? Meaningful learning itu pembelajaran bermakna gitu ya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa, maka nanti siswa akan perhatian dan termotivasi gitu ya. Yang kedua ada prinsip keaktifan. Jadi prinsip belajar yang kedua itu adanya keaktifan. Jadi dalam setiap proses belajar siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu macam-macam bentuknya gitu ya. Mulai dari kegiatan fisik yang kita amati sampai kegiatan psikis yang susah kita amati. Contoh berpikir itu contoh keaktifan berpikir itu bentuknya yang non fisik gitu ya. Kemudian yang ketiga, prinsip belajar ketiga itu adanya keterlibatan langsung atau dalam hal lain namanya adalah pengalaman. Jadi belajar yang baik adalah belajar yang melalui pengalaman langsung, dipakai secara langsung, adanya keterlibatan langsung gitu ya. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung tapi harus menghayati terlibat langsung dalam perbuatan, bertanggung jawab terhadap hasilnya. Jadi tadi ya soalnya itu terkait dengan keterlibatan langsung. Jadi kemungkinan jawabannya adalah keterlibatan langsung. Tapi kita akan teruskan ya untuk prinsip-prinsip belajar berikutnya supaya nanti teman-teman paham. Prinsip berikutnya adalah pengulangan. Jadi prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua. Ini yang paling tua ya, psikologi daya ini. Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang. Jadi ingat-ingatan tersebut akan berkembang dan juga apabila ingatan-ingatan tersebut dilatih dengan pengadaan pengulangan maka akan menjadi sempurna. Ini prinsip pengulangan ya. Kemudian ada prinsip berikutnya adalah tantangan. Jadi tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah. Jadi dalam kita membuat bahan belajar, sumber belajar atau media itu yang menantang. Ya biasanya bahan belajar baru itu lebih menantang daripada bahan-bahan yang sudah dikenal siswa. Ya. Prinsip berikutnya yang keenam adalah balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan sesuatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Sudah benarkah yang dilakukan atau belum itu, maka butuh balikan atau penguatan dari guru gitu ya. Ya, oke. Yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Gitu ya. Seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Ya, di langkah yang diberikan itu sudah benar atau belum? Minta balikan dari gurunya. Maka itu prinsip belajar ya. Keenam, balikan dan penguatan atau feedback dan reinforcement gitu ya. Yang terakhir adalah perbedaan individu. Di setiap anak itu punya karakteristik sendiri-sendiri, bersifat unik teman-teman gitu ya. Tidak sama antara satu dan yang lain. Jadi kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menentukan cara belajar, sarana belajar yang mandiri buat dirinya sendiri. Tidak harus sama dengan yang lain itu ya. Contohnya pada saat siswa menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar dan lain-lain. Gitu ya. Itulah 7 dari prinsip belajar yang dikemukakan oleh Dimyanti. Sekarang kita kembali ke soal. Jadi ini penggunaan media ini langsung dipakai oleh siswa, adanya keterlibatan, maka itu pasti jawabannya ya keterlibatan langsung. Gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat merupakan langkah-langkah dalam titik-titik. Apakah berita informasi, menanya informasi atau kegiatan menanya, mengumpulkan informasi atau menginformasikan atau mengkomunikasikan. Kalau kita lihat dari opsi A sampai D, itu kita pasti teringat ini ada menanya, mengumpulkan, kemudian menginformasikan atau mengkomunikasikan. Berarti ini hubungannya dengan prinsip pembelajaran kontekstual, apa namanya? Scientific, bukan kontekstual ya, scientific learning. Scientific learning itu kan ada 5M ya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang scientific learning yang ada hubungannya dengan soal ini. Jadi ini
pengembangan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain ini masuk di kegiatan apa gitu ya. Kajian kita adalah pembelajaran saintifik. Jadi untuk menjawab soal tadi, ada mengatakan dari opsi pilihan gandanya itu kelihatannya tentang pembelajaran saintifik gitu ya. Oke, berarti kita akan kaji tentang pembelajaran saintifik, isinya seperti apa saja. Yang pertama adalah kegiatan mengamati. Nanti teman-teman lihat tujuannya gitu ya. Jadi mengamati merupakan metode mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Nah, kegiatan mengamati ini bisa membaca, mendengar, menyimak, melihat. Ya. Tujuannya, ini teman-teman yang perlu dikaji adalah kompetensi yang dilatih itu apa? Yaitu kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Ini kegiatan mengamati ini tujuannya adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Teman-teman yang saya merah ini teman-teman lihat ya. Kemudian menanya. Kegiatan menanya ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan ya tentang informasi yang tidak dipahami gitu ya, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan. Itu juga bertanya gitu ya. Tujuannya teman-teman dilihat ya, kompetensi yang ingin dikembangkan atau dilatih itu yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kreativitas ya. Jadi menanya itu kreativitas, rasa ingin tahu, merumuskan pertanyaan, membentuk pikiran kritis, itu kegiatan menanya. Oke. Yang merah yang menjadi tujuan teman-teman lihat ya. Kemudian mengumpulkan informasi atau kegiatan eksperimen gitu ya. Itu adalah kegiatan mengumpulkan informasi, kegiatan pembelajaran berupa eksperimen, membaca sumber macam-macam ya, baik buku teks, mengamati objek, kejadian, aktivitas, kegiatan wawancara, narasumber dan lain-lain. Ya. Tujuannya apa? Tujuan dari kegiatan mengumpulkan informasi itu apa yang ingin dilatih di situ? Mengembangkan sikap teliti, teman-teman lihat yang merah ya, teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, komunikasi, kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara, kebiasaan belajar, dan belajar sepanjang hayat. Ini kan persis sama seperti tadi ya, yang ditanyakan. Kalau mengasosiasikan atau mengolah informasi, ini kegiatan setelah kumpulkan kan kemudian diolah. Jadi pengolahan informasi itu masuk di kegiatan asosiasi gitu ya. Oke, kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi itu adalah jujur, teliti, disiplin gitu ya. Taat aturan, kerja keras, menerapkan prosedur, berpikir induktif. Nah, kalau berpikir induktif di kegiatan mengumpulkan informasi kan tidak ada gitu ya. Deduktif, kemudian kegiatan menyimpulkan. Nah, proses menyimpulkan itu juga tidak ada di kegiatan pengumpulan informasi. Terakhir, kan 5M ya, yang terakhir adalah mengkomunikasikan atau menginformasikan. Jadi kegiatan mengkomunikasikan itu merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa penyampaian hasil pengamatan. Ya, setelah diasosiasi, diolah tadi, kemudian disampaikan. Ya. Dianalisa, setelah dianalisa disampaikan, baik lisan, tertulis, atau dengan media apapun. Gitu ya. Nah, tujuannya mengkomunikasikan apa? Yuk, kegiatannya adalah jujur, teliti, toleransi terhadap perbedaan pendapat tentunya ya. Kemudian kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat. Nah, ini ciri khas dari komunikasi itu adalah mengungkapkan pendapat dengan singkat, jelas, berbahasa. Ini juga komunikasi. Ya. Jadi kita bisa jawab ya, kalau opsi A tidak mungkin. Berita informasi itu apa ya? Menanya tadi tidak ada, mengumpulkan informasi. Ya, yang jawaban yang paling tepat yang mengumpulkan informasi. Nah, kalau kita menginformasikan tadi harus kecakapan berbahasa masuk di situ yang perlu dikembangkan, gitu ya. Oke, kalau menanya informasi di sini tidak ada unsur kreativitas. Kalau menanya informasi kan kreatifnya yang paling penting, gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa kita bahas untuk kali ini. Jadi teman-teman silahkan simak lagi untuk part-part berikutnya. Tunggu ya teman-teman. Nanti kita akan sediakan part-part semuanya untuk guru matematika ini ya. Nah kita sudah sampai ke part ini kan part 2 gitu ya. Jadi teman-teman silahkan tunggu untuk part 3, 4, 5-nya. Kelihatannya kita akan buat sampai ke part 10 ya, supaya nanti teman-teman juga baik bagi guru matematikanya agar lebih siap dalam menghadapi berita PPG 2022 gitu ya.
Bagi teman-teman yang belum menyaksikan atau menonton untuk part sebelumnya, teman-teman bisa lihat, ketik saja yang di sini ya, pencarian di channel kita ini untuk matematika di part 1 gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.